أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wal umru tinyawadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita berjumpa lagi di sebuah program religi yang sangat inspiratif, di mana lagi kalau bukan di acara Tombo Hati. Insyaallah selalu di hati. Masya Allah, baru saja kita mendengar lantunan ayat suci dari guru kita yaitu Syekh Hamad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Sebelum saya menyapa beliau lebih jauh, saya ingin menyapa ibu-ibu yang telah hadir di sini semuanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di studio bersama kami. Saya ingin menyapa dulu nih yang pakai hijab, pakai jilbab warna biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Majelis Taklim Al-Wasliyah. Majelis Taklim Al-Wasliyah. Cakung ya, betul ya? Iya. Boleh sapa dulu. Assalamualaikum. Sapa dulu di Cakung. Ya, makasih. Tepuk tangan. Sekarang yang pakai hijab warna merah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari Majelis Taklim apa ini Bu? At-Taufik Jati Asih ya, betul ya? Boleh sapa dulu. Sapa dulu Jati Asih. Assalamualaikum. Sapa keluarga di rumah. Ya, terima kasih, tangan. Yang nggak kalah cantik yaitu pakai hijab warna hijau nih. Dari majelis apa Bu? Nurul Huda di Tambun Selatan ya. Boleh sapa dulu keluarga yang di Tambun Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pemirsa dirahmati Allah, Anda boleh mengirimkan video pertanyaannya yang langsung dijawab oleh Ustadz kita yaitu Ustadz atau Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan melalui Instagram yaitu di @tombohati_rtv atau kirim WA melalui nomor telepon di 0897 924 7525. Sekali lagi di nomor WA 0897 924 7525. Dan luar biasa program ini tidak hanya ibu-ibu yang hadir di studio yang bisa curhat langsung kepada Ustadz dan langsung dijawab, tapi juga pemirsa yang di rumah. Dan tema kita hari ini yaitu pergi tanpa pesan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini. Mengenai tema nih, pasti pemirsa di rumah juga ingin tahu nih, pergi tanpa pesan. Masya Allah, ini maksudnya mungkin untuk suami yang pergi, nggak ninggalin apa-apa ke istri, nggak ngasih kabar, HP mati. Bingung kagak? Bingung ya? Nah gimana saya? Ini saya silakan disampaikan tausiahnya tentang hak istri dan hak suami. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Memang rumah tangga itu ada pondasinya. Ada hak suami dan ada hak istri. Berarti bukan cuma hidup begitu saja. Islam sudah atur. Hal yang kecil diatur, apalagi hal yang besar, apalagi berkaitan dengan rumah
rumah tangga. Nah, sebagai suami punya hak dan sebagai istri punya hak. Masing-masing harus memberikan hak pasangan, ya betul? Betul. Dan masing-masing kita kalau untuk memberi hak suami istri full gitu, itu hal yang mustahil. Kenapa? Karena manusia itu terbatas kemampuan, ya betul? Maka masing-masing seorang suami punya hak dan istri punya hak. Maka Rasulullah berpesan, berilah hak orang masing-masing. Badan kita punya hak. Inna li badanika 'alaika haqqa. Tubuh kita ini punya hak, harus istirahat. Tidak boleh makan atau minum sesuatu yang merusakkan tubuh. Karena tubuh kita ini milik siapa? Allah. Tidak boleh sembarangan kita merusakkan tubuh ini. Inna li badanika 'alaika haqqa wa li ahlika 'alaika haqqa. Keluargamu punya hak juga. Istri, anak, keluarga. Jangan kita selalu memikirkan dunia. Nggak pernah biarkan dunia mikirin kita. Betul? Selalu mikirin dunia, nggak pernah biarkan dunia mikirin kita sekali-sekali. Kemudian keluarga punya hak, suami punya hak, istri punya hak, anak punya hak, orang tua punya hak. Ya, inna li badanika 'alaika haqqa wa li ahlika 'alaika haqqa wa li rabbika 'alaika haqqa. Rabb kita punya hak juga, apa? Waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu seandainya tidak pas hak Allah dikasih ke hak orang lain, zalim tidak? Allah manggil untuk salat, ibu mengutamakan suami, zalim tidak? Zalim. Karena itu kita mengutamakan hak siapa? Allah Subhanahu wa taala, didahulukan. Maka tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jagalah diri kalian. Ya, jangan sampai kalian lupa kepada orang yang kalian wajib wajib nafkahi, wajib berikan semuanya. Nah, sekarang hak suami apa sih? Hak suami seorang istri wajib mentaati suaminya dalam kebaikan, betul? Ibu-ibu kalau disuruh maksiat, setuju nggak? Tidak. Setuju nggak? Masya Allah. Kenapa? Karena itu kita maksiat kepada Allah. Kita mengutamakan, mendahulukan Sang Khaliq, Allah yang menciptakan kita semua, Subhanahu wa ta'ala. Maka kita taat kepada suami. Yang kedua, jangan terlalu cemburu kepada suami. Suami itu jangan terlalu cemburu. Ada SMS masuk handphone, diperiksa lagi. WA masuk, dicek lagi. Akhirnya suaminya pusing bala verbi. Nah, terus yang ketiga, kita wajib melayani suami. Jika suami memanggil istri untuk berhubungan, istri tidak boleh menolak. Kecuali kalau ada uzur, lagi ada halangan, tidak boleh. Suami minta, nanti aja sampai jumpa lagi, 7 hari lagi gitu. Apalagi 15 hari, waduh kelamaan. Subhanallah. Nah, maka ketika ada hubungan, dipanggil istri, wajib mentaati. Tetapi suaminya juga harus memahami kondisi istri. Kemudian apalagi? Kalau sebagai istri, kita wajib menggunakan make up atau menggunakan perhiasan. Artinya apa? Selalu indah di depan suami. Itu hak suami. Ya, jangan giliran pengajian, masya Allah kayak bidadari. Giliran di rumah, auzubillah min zalik. Giliran pengajian, bajunya yang bagus-bagus, jilbabnya mengkilap-mengkilap, sampai jamaah pada begini, Allah lihatin itu. Tetapi giliran di rumah yang bolong-bolong, yang robek-robek dari belakang sampai suami bilang, masya Allah, jendela ada di mana-mana. Subhanallah. Maka itu diantara hak seorang istri. Hak seorang istri itu harus menerima nafkah dari suami, nafkah yang halal, yang berkah. Kemudian ada hak suami. Kita punya, suami itu punya hak. Haknya apa? Kita mentaatinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan yang terbaik. Kita senantiasa mendoakan. Kita saling mengingatkan. Ini kan punya hak masing-masing. Maka ibu-ibu, kalau sudah paham haknya masing-masing, insya Allah kita tidak ada masalah di rumah tangga. Dan saya yakin kalau kita mendahulukan Allah, Allah akan berkahi rumah tangga kita. Ini ada 3 tiang, betul? Sakinah wa mawaddah wa... Kok pernah ada bangunan tiangnya 3 apa 4? Biasa 4, benar kan? Sakinah, mawaddah wa... Satu lagi, takwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Rumah tangga ini benar-benar menjadi sakinah wa mawaddah wa rahmah. Dan ibu-ibu ingat, ya, apabila kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Tirmidzi, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, menjaga kehormatan, mentaati suami dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu puasa selama bulan Ramadan, akan dikatakan di hari kiamat, silahkan masuk pintu surga mana yang kau mau. Itu untuk perempuan. Coba cari hadis kayak gitu untuk laki-laki, nggak ada. Betul?
dan ridhonya Allah ada pada ridha suami. Maka pilihlah suami yang saleh agar senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memenuhi haknya masing-masing. Amin, amin. Amin ya rabbal. Alamin. Masya Allah, kalau dengerin ceramah tausiahnya Syekh Ahmad, kayaknya ketagihan terus ya Bu ya kita ya. Kayak kurang terus, nagih terus. Betul ya Bu ya? Nah, tadi telah disampaikan oleh Syekh Ahmad bahwa kita sebagai istri atau bidadari-bidadari surga ini harus mentaati suami dalam kebaikan. Ya Ustaz ya. Boleh nolak kalau diajak maksiat. Betul sekali. Tapi selebihnya kalau itu manfaat harus turutin ya Ustaz ya. Betul sekali. Dan berikutnya ada tausiah dari Syekh Ahmad yaitu tentang bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Dan apa hukumnya jika suami pergi tanpa pesan? Oleh karena itu jangan kemana-mana, pemirsa yang dirahmati Allah, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Kembali bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, tadi kan Syekh Ahmad telah menyampaikan tuh bahwa sakinah mawaddah warahmah. Kita seperti ingat kembali ya Bu ya, pada saat pertama nikah dulu ceramahnya juga seperti itu Bu ya. Yang 10 tahun nikah, memang perlu Ustaz diingetin lagi, ya enggak? Gitu kan. Insyaallah. Dan ibu-ibu insyaallah sudah hafal semua. Udah hafal semua Bu ya. Tapi kadang-kadang sering lupa Bu ya. Nah, inilah momen saatnya kita mendengarkan ceramah berikutnya, yaitu tentang sebaiknya bekerja jangan sampai melupakan keluarga. Dan apa sih hukumnya jika suami pergi tanpa pesan? Kalau istri harus izin terus, harus izin apa-apa bilang ke suami. Tapi suami boleh nggak izin sama istri? Nah di sini apa hukumnya jika suami pergi tanpa pesan? Pergi lama, terus nggak balik-balik atau nggak ninggalin pesan apapun? Syekh Ahmad, silakan tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita hidup di dunia, memang perlu apa? Makan, minum, betul? Kita menghasilkan makan minum itu dari apa? Kerja, betul? Maka semua kita dianjurkan dalam Islam untuk bekerja. Bekerja itu adalah apa? Mencari nafkah yang diwajibkan oleh Allah bagi keluarga. Itu bukan sunnah, bukan mubah. Maka kadang-kadang istri bilang, Mas, aku malu ya. Mas yang kerja, aku nggak kerja. Abang yang kerja, aku nggak. Sedangkan aku habisin duit abang aja. Bukan itu, nggak usah malu. Karena itu hak kita. Sebagai perempuan sudah ditentukan oleh Allah sebuah kewajiban. Bagi laki-laki wajib menafkahi siapa? Istri dan anaknya. Tapi disyaratkan wajib nafkah dari yang halal. Dari apa? Dari yang halal. Harus tumbuh darah daging kita ini dari yang halal. Harus kita menjauhi yang haram. Karena haram itu na'udzubillah menolak doa kita. Kalau doa kita berdoa kepada Allah ditolak oleh Allah, nggak diterima. Tetapi di sini ada apa? Setiap hal yang kita kerjakan itu mubah atau tidak atau ibadah tidak boleh kita berlebihan. Kita tidak boleh apa? Berlebihan. Berlebihan itu dilarang dalam Islam. Ya, walaupun itu mubah. Ibu-ibu kalau ngambil wudhu, hukumnya apa? Wajib untuk sholat, benar kan? Kalau boros dalam menggunakan air, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Jangan karena kita mau wudhu, boros berlebih-lebihan menggunakan air. Dilarang, itu makruh. Kadang-kadang mencapai haram. Kenapa? Menggunakan air berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi SAW dulu wudhu dengan air yang sangat sedikit sekali. Maka setiap yang di dalam agama itu harus kita ada standarnya. Harus kita tengah. Nggak boleh kita berlebih-lebihan dan tidak boleh kita meremehkan. Maka kita mencari nafkah wajib. Nah, tetapi jangan mencari nafkah sampai melupakan keluarga. Banyak orang yang lembur setiap malam dikerjain lembur. Kenapa? Biar menghasilkan uang lebih banyak. Sedangkan ada hati yang ditinggalkan di rumah. Ada hati yang harus dia jaga. Ada hati yang masih memikirkan dan masih menunggu. Anak kepingin ketemu dengan orang tua. Nah, orang tuanya berangkatnya pagi, gelap, pulang gelap juga. Kapan ketemu orang tua? Sampai ada anak kangen sosok seorang ayah. Kangen sosok seorang ibu. Lebih banyak maaf dengan segala hormat. Dengan membantu lebih banyak daripada orang tua sendiri, betul? Sampai kalau anak itu diambil ibunya itu, dia lebih dekat kepada membantu. Kenapa? Karena yang paling perhatian kepada dia adalah membantu, betul? Nah, kita bekerja boleh, tapi harus ada waktu buat keluarga. Kalau bisa, kalau kita bekerja, Sabtu, Ahad kita libur, matikan handphone. Kalau perlu, kenapa? Ini hari buat keluarga. Jangan sampai ada yang mengganggu.
suami yang pergi tanpa pesan. Itu apa? Bang Thayyib nggak pulang-pulang. Ya, subhanallah, nggak pulang-pulang. Ya, jangan-jangan harus dilihat di belakang itu ada apa. Kan pergi tanpa pesan. Jangan-jangan karena dia kecewa sama kita. Jangan-jangan karena marah sama kita. Jangan-jangan karena saya sebagai istri nggak melayani dengan baik. Dia di kantor ketemu yang Masya Allah rambutnya, Wangi. yang bajunya, iya wangi. Pas sampai rumah, kadang-kadang gitu. Tapi istri kan harus cerdas. Jam 3, jam 4 suami pulang, udah dandan, udah rapi. Abang pulang. Itu kan kalau cantik, Masya Allah. Allah lagi susun bidadari, jatuh satu di rumah saya. Kan indah sekali. Tapi ada yang bilang, pas masuk pintu, dibukain pintu. Auzubillah. Istrinya lagi pakai tepung apaan gitu. Tebal 2 senti. Pas lihat istrinya, auzubillah, ada pocong di rumah saya gitu. Ya, maka itulah istri itu harus cerdas. Kenapa? Suami pergi tanpa pesan, jangan-jangan ada salah dalam diri kita. Tapi kalau seandainya dia pergi tanpa pesan, itu dosa. Maka dulu Umar bin Khattab minta fatwa kepada istri Rasulullah Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Kalau laki-laki itu bisa jauh dari istrinya berapa lama sih? Katanya apa? 5 atau 6 bulan. Maka Umar bin Khattab mengatur kalau ada perang, nggak boleh lebih dari 5 atau 6 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, dan seterusnya. Kenapa? Dan 4 bulan ketika perang. Nggak boleh lebih, kecuali kalau diizinkan oleh istri, betul? Maka kita pergi tanpa pesan itu, kalau seandainya ada seorang suami yang pergi, maaf, ada ibu-ibu bilang, suami saya pergi tapi nggak ninggalin pesan. Kita nggak tahu nomor WA-nya, nomor teleponnya, alamatnya, nggak ada sama sekali. Sudah 4-5 tahun, kita bilang ajukan ke mahkamah, pengadilan. Minta keputusan dari pengadilan, nanti hakim yang ngatur. Kecuali kalau kita tahu tempatnya, lalu suami itu nggak kasih kabar kita, hakim nanti kirim surat ke suami untuk minta bertanggungjawabannya. Ya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali jejak dari suami, maka seorang hakim akan memberi 2. Menceraikan istri, atau yang kedua difaskhul aqd. Dia memisahkan antara suami istri. Maka seorang suami, seorang istri harus selalu memberi kabar. Maaf, kita dekat aja nggak kasih kabar, apalagi jauh. Ya. Maka kalau suami itu ke kantor, "Ma, saya sudah sampai kantor." Udah, "Ma, ini lagi jalan pulang." "Ma, ini maaf saya mampir sholat dulu." Kan enak. Kenapa? Saling memberi kabar itu lebih indah. Kan dulu sebelum nikah enak. Masuk, keluar, bangun, tidur, atur kapan. Kapan saja biasa. Tapi habis nikah ada absen, keluar jam sekian. Kemalaman banget pulangnya. Kan dulu nggak ada yang ngatur. Sekarang kan berbeda. Maka seorang suami hati-hati jangan sampai pergi tidak meninggalkan apa? Apalagi tidak pulang Insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, saya juga yakin nih, para ibu-ibu yang hadir di sini juga pasti soleha. Udah izin Bu ya ke suami semua ya Bu ya tadi ya Bu ya? Wah, kalau nggak izin nanti disamperin ke sini suami. Izin sama izin suami tetangga lagi. Jangan sampai. Jadi intinya dalam keadaan apapun, bekerja pun nggak boleh berlebihan ya saya. Betul. Gimana, ibu-ibu paham Bu ya? Nah, pemirsa di rumah pasti juga paham apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Dan ini ternyata alhamdulillah ada yang sudah mengirimkan video pertanyaannya melalui Instagram kami di @tombohati_rtv atau melalui nomor WA yaitu di 089792475525. Dan ini dia video yang kami pilih. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Nadine, umur 25 tahun. Saat ini saya kerja di Jakarta. Nah, saya mau curhat nih, sebenarnya saya itu nggak boleh kerja jauh-jauh dari orang tua, disuruhnya deket-deket aja kalau kerja. Nah, tapi karena saya kan pengen bahagiain orang tua ya, jadi gimana caranya saya harus tetap di sini. Nah, saya juga jarang nih komunikasi sama orang tua, ketemu juga jarang banget karena sibuk kan kerja. Nah, suatu hari saya dapat kabar kalau ibu saya meninggal, padahal saya ngerasa belum berbakti sama orang tua saya. Nah, menurut Ustadz gimana ya cara biar saya bisa memberikan bakti saya kepada orang tua saya, walaupun orang tua saya itu sebenarnya udah nggak ada. Terima kasih ya Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tomboh Hati.
Insya Allah selalu di hati. Jangan lupa pemirsa dirahmati Allah untuk memfollow Instagram kami yaitu di @tomboatiRTV. Sekali lagi di @tomboatiRTV. Insya Allah akan menghadirkan sebuah informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Nah, kembali lagi nih, kita semua tadi telah melihat di video pertanyaannya, insya Allah langsung dijawab oleh Syekh Ahmad. Jadi intinya Mbak yang tadi bertanya itu pergi ke Jakarta untuk bekerja. Orang tuanya belum tahu gitu kan. Ternyata dapat kabar ibunya telah meninggal. Sedih sekali ya tentang keadaan ini. Dan sebagai anak ngerasa bahasa gaulnya tuh feeling guilty, ngerasa bersalah. Ya Allah, aku bekerja untuk orang tuaku sampai nggak tahu ternyata ibuku udah meninggal baru kasih kabar. Sebagai pertanggungjawabannya ingin berbakti saya. Gimana saya sebagai anak yang orang tuanya udah meninggal ingin memperbaiki diri hubungannya kepada orang tua ternyata udah meninggal dan ingin berbakti. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Seharusnya seorang anak memberitahukan orang tua jika dia mau berangkat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mubah. Kecuali kegiatan-kegiatan yang wajib. Seperti anak nggak harus wajib minta izin ketika mau berangkat haji. Apalagi ada mahramnya. Seperti seorang anak perempuan sudah punya suami. Ya, dan dia mau berangkat haji bersama suaminya, kan ada mahramnya. Ya, maka tidak wajib harus minta izin, cuma dimemberitahukan saja. Atau untuk menuntut ilmu. Ya. Tetapi memberitahukan, apalagi sudah diketahui oleh suaminya sendiri, nggak wajib dia minta kepada orang tua, karena dia sudah ada suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, maka dia minta izin kepada siapa? Kepada suaminya sendiri, bukan kepada orang tua. Hanya memberitahukan orang tua, saya mau berangkat ke ini, saya mau pergi ke ini, saya mau ada usaha di sini, saya mau keluar kota ada ini, dan seterusnya. Ya minimal mendapatkan doa dan keberkahan dari orang tua kita. Kemudian maka saya sayangkan beliau ini berangkat kerja tanpa memberitahukan orang tua, apalagi alamat dan tempat tinggalnya, kantornya, atau nomor handphone yang bisa dihubungin. Dan minimal, kan sayang sekali beliau bilang ibunya meninggal dia tidak tahu, baru dikasih kabar. Loh, selama ini kamu kerja nggak pernah kontak-kontakan dengan orang tua, selama ini kamu memikirkan dunia, nggak pernah mikirin akhirat, nggak pernah mikirin pintu surga. Dua pintu surga yang ada di muka bumi adalah orang tua kita. Maka dia wajib harus bersilaturahim ke orang tua. Bertemu secara fisik wajib, tetapi minimal aja dengan telepon, dengan SMS, dengan WA, bertanya kabar-kabar beliau. Ya, kalau tidak itu kan dosa sayang. Kalau mereka sudah akan meninggal, ini kan sekarang kejadian yang sudah terjadi. Maka sebagai anak yang orang tuanya meninggal dunia, bisa kita berbakti. Dalam hadis dalam Sunan Abu Dawud, ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah saya bisa berbakti untuk mereka walaupun mereka sudah nggak ada?" Kata Rasulullah, bisa. As-salatu alaihima, apa artinya? Mendoakan mereka. Wal istighfaru lahuma, dan memohon ampun Allah untuk mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Itu doa istighfar buat orang tua agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, melaksanakan wasiat mereka selama dalam hal kebaikan atau dalam taat. Kemudian yang keempat, menyambung tali silaturahim ya dengan saudara keluarga kita. Yang kelima, memuliakan sahabat dan teman-teman orang tua kita dulu. Kalau kita datang memuliakan orang tua kita atau teman-teman orang tua kita di dunia, insya Allah orang tua akan bahagia. Maka ini cara yang kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Maka saya anjurkan, apalagi bersedekah untuk mereka, itu kan hal yang bagus sekali. Sebagaimana Imam Abu Hanifah bersedekah setiap hari Jumat 20 dinar. 10 dinar atas nama ayah beliau dan 10 dinar atas nama ibundanya beliau. Maka mudah-mudahan kita bisa semua berbakti kepada orang tua kita walaupun mereka sudah tidak berada di dunia. Dan semoga Allah muliakan kita semua dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau bersedekah atas nama orang tua itu prakteknya kita masukin misalnya ada sodako amal jariah di masjid, kotak amal, kita masukin langsung nyebut ya saya dalam hati nama orang tua. Iya, dalam hati diniatkan. Ini buat siapa? Karena setiap amal itu perlu niat. Maka lebih bagus kita bersedekah atas nama orang tua kita dan diniatkan dalam hati. Hadis Rasulullah
dalam Sahih Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang punya niat akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih Syekh Ahmad atas jawabannya. Dan juga buat Mbak yang mengirimkan pertanyaannya, semoga jawaban dari Syekh Ahmad bisa membantu mewujudkan niat hati dan melegakan hatinya beliau ya Ustadz ya. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir di studio juga punya pertanyaannya Bu ya. Siapa yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah, 1.700 orang saya. Masya Allah. Saya ingin pilih dulu nih, yang cantik-cantik. Coba tangannya diangkat yang bertanya, saya pilih. Ayo. Nah, Ibu ini nih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu, disampaikan nama dan juga pertanyaannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Repa dari Majelis Taklim Nurul Huda, Setia Mekar, Tambun Selatan. Bu Reva ya? Ya. Bu Reva. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang masalah teman saya. Nah, begini Pak Ustadz, suami teman saya itu bekerja di luar daerah dan sudah 2 bulan lamanya nggak ada kabar sama sekali. Teman saya udah mencoba mencari tahu keberadaannya, namun nggak membuahkan hasil juga. Lalu 2 hari yang lalu saya melihat keberadaan suami teman saya itu bersama perempuan lain. Oh, Dan sama perempuan lain. yang ingin saya tanyakan, harusnya saya memberitahu kepada teman saya itu sebagai istrinya atau saya harus bagaimana? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Reva. Ya Ibu Reva, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya punya teman yang suaminya 2 bulan nggak pulang. Ternyata Ibu Reva melihat suami teman tersebut bersama wanita lain. Wah, Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini ya, gitu kan. Silakan saya dijawab saya. Gini, masalah suami beliau ini memang harus, kita bilang tadi, harus melihat di dalam diri kita. Ada yang kurang, ada yang salah. Ya. Kalau kita sampai 2 bulan tidak ada kabar dari seorang suami, itu kan suami berdosa. Apalagi dia bisa mengkontak istrinya, bisa memberitahukan istri. Kenapa? Nanti istri kan kekhawatiran. Ya, jangan suami-suaminya kecelakaan atau meninggal atau ada apa, kan kita nggak tahu. Ya. Kemudian kita lihat suami teman kita ini sama perempuan lain, sakitnya tuh di sini lagi. Nah, ini teman kita aja kita udah sakit, apalagi dengan orang yang bersangkutan. Kita kan sedih lihat, ya Allah, istrimu di kampung atau di rumah menunggumu, ngurus anak, ngurus ini, tapi malah kamu yang main enak di luar. Akhirnya suami tersebut adalah orang yang harus kita teliti dulu. Ini perempuan yang jalan sama suami teman kita ini siapa? Takut saudara, takut adik kandung, atau ada ini adik angkat, atau siapa, atau orangnya. Kan kita nggak tahu. Saya selalu mengajarkan orang tabayun. Orang salah ngomong, tabayun dulu maksudnya apa. Orang punya tingkah laku yang kurang tepat, kita tabayun dulu. Maka ibu yang sudah lihat suami ini, ibu silakan teliti dulu apakah mau samperin beliau. Kenapa? Biar menghilangkan keraguan dan tidak menimbulkan fitnah. Maka dalam Islam, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, jika ada berita datang kepada kalian, ya, maka kita harus teliti dulu, harus tabayun dulu. Dan ini wajibnya orang beriman punya sifat namanya tabayun sebelum menuduh orang lain. Nah, itu dia tadi yang pertama, berarti jawaban dari Syekh Ahmad, muhasabah dulu sebagai istri. Kenapa 2 bulan nggak pulang-pulang? Jangan ada kekurangan atau ada lisan kita sebagai istri menyakiti hati suami. Ya, berikutnya tentang tabayun. Kalau lihat orang lain tidak bersama pasangan halalnya, ya saya, gitu kan. Tapi tadi Ibu Reva ini nanya, terus saya sebagai teman, sebagai sahabat, gimana yang nyampein ke istrinya? Kalau ini beliau ini selingkuhannya kita sudah tabain dulu, kita kasih tahu istrinya. Saya sudah lihat dan difotoin.
di foto, ini oh ya ini saya lihat. Karena khawatir kita menuduh suami orang, ditanya, lu ngapain laki gue begini? Wah, itu bahaya nanti. Kan ini kita yang disalahkan jadi fitnah. Maka kita bilang, saya sudah lihat kemarin, maaf, saya tidak sengaja gini. Tapi kalau kita sudah tabain ternyata ini saudara, udah kita diamankan aja. Sama sekali kita tidak melihat apa-apa, karena ini memang saudara beliau. Masya Allah. Gimana Bu Reva? Apa ada yang ditanyakan lagi kepada si Ahmad? Sudah cukup. Cukup. Terima kasih Bu Reva. Nah, buat ibu-ibu lainnya, siapa nih yang ingin bertanya? Tahan dulu, tangannya tahan, nggak apa-apa. Pasti wangi-wangi Kira-kira bisa baunya. ditahan sampai besok nggak ini? Wangi-wangi nih Ustaz, pasti bidadari kita. Nah, ibu yang satu ini silakan Bu. Tanya, Bu. Ya, nama sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marwah dari Majelis Taklim Ibu Marwah. Al-Wasliyah. Masya Allah, Safa dan Marwah ya. Dari Majelis Taklim Al-Wasliyah, Cakung, Jakarta Timur. Kasih tepuk tangan buat Ibu Marwah. Saya mau Silakan, Bu, nanya pertanyaan, ya, Bu. Silahkan. kalau istri kan sudah berkewajiban memang seharusnya ya kalau keluar rumah tuh mesti izin sama suami. Tapi bagaimana kalau suami, sementara kalau dalam rumah tangga kan seharusnya seandainya suami itu kurang puas dengan keadaan istrinya atau harusnya istri harus begini, tapi dia nggak membicarakan itu, tapi dengan seenaknya aja dia pulang pergi tanpa pamit gitu. Kalau pergi seenaknya gitu nggak bilang mau kemana, terus pulang juga kadang larut malam. Itu gimana kalau buat laki-laki, ada hukumnya nggak itu Ustaz? Ya, Kiranya itu Bu Marwah, aja terima kasih pertanyaan dari atas saya. pertanyaannya. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi kalau suami wabarakatuh. pergi, saya enaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami pergi, saya enaknya sendiri. Tanpa izin, tanpa bilang, pergi tanpa pesan. Kita pesan nasi goreng nggak dibawain ya Bu ya. Itu kan kecewa ya gitu. Gimana saya? Itu sebenarnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang gini, kalau beliau pergi tanpa pesan atau memberitahukan kita, kan itu sebuah kekurangan di dalam diri seorang suami. Sebuah kesalahan juga. Kenapa? Harus dia memberitahukan istri. Karena kalau kita punya kesalahan dan kekurangan dari istri kita, lalu kita mendiamkan, itu dia nggak akan berbaiki ke kesalahan tersebut. Maka kita harus langsung. Terus terang kita harus sampaikan. Nggak usah pakai malu, nggak usah pakai ini, sampaikan langsung. Tapi dengan cara yang lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika suami istri itu harus hubungan itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita menggauli mereka dengan cara yang baik. Kalau beliau pergi tanpa sepengetahuan istri atau pulang pergi seenaknya dia, itu istri itu punya perasaan, bukan kursi di dalam rumah. Benar kan? Apapun dimusyawarahkan, apapun diberitahukan kepada istri. Maka selayaknya sebagai suami untuk memberitahukan istri. Kenapa? Biar tidak khawatir. Itu bukan sebuah kewajiban, tapi etika dalam Islam, adab. Maka suami itu berdosa jika dia keluar, apalagi istrinya punya kesalahan lalu dia tidak memberitahukan, dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Ya kapan dia ungkapkan, kapan istrinya berubah. Nah, Masya Allah. Gimana Bu? Udah paham Bu ya? Terima kasih Bu Marwah atas pertanyaannya dan udah dijawab oleh Semoga Syekh insya Ahmad. Allah tahun ini Bu Marwah, besok insya Allah jadi Bu Safa insya Allah. Tetangganya Ibu Amin. Safa dan Marwah. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa dan rahmati Allah, berikutnya ada salah satu jamaah dari ibu-ibu ini yang akan hadir di tengah bersama kami dan menyampaikan curhatannya agak lebih dalam nih. Nah pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati. Masya Allah ya Bu ya, ternyata kunci dari hubungan suami dan istri agar baik itu salah satunya komunikasi dengan baik. Betul ya saya? Tadi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Nah, seperti janji saya sebelumnya yaitu ada jamaah yang hadir bersama kita di sini yang akan menyampaikan curhatannya dan agak lebih dalam. Oleh karena itu saya persilakan maju ke depan. Ibu Erlina, silakan Ibu Erlina. Tepuk tangan buat Ibu Erlina. Silakan Bu. Boleh Bu, disampaikan salam dulu, nama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Erlina dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok, Masya Allah. Dari Lombok Bu ya? Iya. Udah tinggal Jakarta atau gimana? Udah 1 tahun. 1 tahun di Jakarta Bu ya. Tentunya kami dari keluarga besar Tombo Atiar TV juga terus berusaha mendoakan dan juga menggalang dana ya. Saya maupun Syekh Ahmad juga insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan buat saudara-saudara kita di Lombok. Mudah-mudahan bencana alam di sana segera reda gempanya dan kembali dibangun kembali rumah, musola dan sebagainya. Amin. Amin. Ya Bu, silakan disampaikan Bu curhatannya. Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Suami saya pergi waktu saya mau melahirkan 9 bulan umur kandungan saya. Waktu itu kami membicarakan masalah biaya untuk melahirkan. Operasi ya? Iya. Terus tapi dia diam gitu. Terus besoknya dia udah nggak ada dan nggak pulang, udah sampai sekarang hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun Bu ya? Iya. Pas saat Ibu mengandung anak ketiga itu, Anak ketiga. Iya. gitu kan, belum sempat sampai melahirkan suami udah pergi waktu itu Bu? Iya, dia pergi terus sampai sekarang nggak pernah ada kabar sama sekali. Nggak pernah ada kabar? Nggak tahu keberadaannya juga, nggak tahu di mana. Sudah berapa lama Bu tadi? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun, Masya Allah. Iya. Jadi emang beneran suami nggak pulang Bu ya? Iya, dan nggak pernah ada nafkah. Nggak pernah ada nafkah ya? Ya, terus Pokoknya Ibu udah menghilang. berusaha nanya ke keluarganya, kan pasti bisa ditemui orang tuanya, saudaranya. Nggak pernah sih, nggak ada, memang nggak ada. Tapi udah keluarga nyoba di situ. ke keluarganya suami? Ya, keluarganya kayaknya nggak peduli gitu. Ya Allah. Jadi Terus apa yang ingin Ibu tanyakan kepada yang ingin saya Syekh Ahmad? tanyakan, apa status saya saat ini? Terus bagaimanakah hukumnya suami yang tidak menafkahi istri dan ketiga orang anaknya itu? Terus misalkan ya, kalau ada yang mau sama saya, apa saya boleh menikah lagi apa enggak? Iya. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Erlina. Terima kasih udah hadir bersama kami di sini Bu, menyampaikan kisah nyata kehidupannya. Dan berat ya Bu ya, saya juga sedih ya. Ditinggal suami, sudah kehilangan kontak 4 tahun ya Bu ya. Ibu setahun di Jakarta, asli Lombok, dan itu membuat kami menjadi lebih merasa simpati maupun empati dengan keadaan Ibu Erlina saat ini. Yang ditanyakan oleh Ibu Erlina yaitu bagaimana statusnya saya sebagai istri. Terus bagaimana hukumnya, sudah 4 tahun tinggal suami tanpa keterangan. Terus kalau misalnya ada yang punya niat baik kepada Bu Erlina mau menikahi, itu sebaiknya seperti apa sih? Silakan jawab Syekh Ahmad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itulah ya sebuah kenyataan di dalam dunia kita ini. Maka Islam menganjurkan kita untuk mencari seorang suami yang bertanggung jawab. Dan istri juga yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap urusan keluarga, kepedulian terhadap keluarga, urusan suami dan lain sebagainya lah. Maka kalau kita mencari seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab, itu kapan saja, di mana saja akan menghilang. Apalagi di saat yang dibutuhkan. Istri sudah mengandung 3 anak, anak yang ketiga sudah mau lahir, bukan mikirin apa, bukan mikirin biaya untuk istrinya, akan tetapi malah dia pergi tanpa meninggalkan pesan. Dia pergi tanpa memberitahukan istri-istrinya, keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Maka gimana ini? Pertama, seorang suami ini berdosa kalau dia masih hidup sampai saat ini. Kalau dia masih hidup lalu dia tidak menafkahi istrinya, karena ini sebuah kewajiban, maka hukumnya adalah berdosa seorang suami. Yang kedua, wajib keluarga dari pihak suami untuk menafkahi ibu, memberikan bantuan atau pertolongan untuk ibu, karena ibu ini masih status sebagai istri daripada anak mereka. Ya, salah satu keluarga mereka atau orang tuanya untuk bisa bertanya atau mencari tentang suaminya tersebut. Atau kalau tidak,
teman-temannya beliau. Kitanannya cari teman-teman dan lain sebagainya. Kalau sudah sama sekali tidak ada yang bisa memberitahukan kita tentang keadaan dan kondisi beliau, ibu ini harus mengajukan permintaannya ini, permohonannya kepada pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan. Tetapi saya anjurkan kalau ada suami meninggalkan sawah atau tanah atau apapun itu atau rumah dan ibu mau jual separuh untuk hidup, kan itu nggak boleh kita menggunakan harta suami tanpa seizin suami, betul? Tapi dalam kasus seperti ini diperbolehkan kita menjual sebagian dari harta yang ditinggal suami untuk kehidupan kita. Apalagi ini nafkah yang wajib kita memperoleh dan mendapatkannya dari suami kita. Ya, maka perempuan tersebut ibu bisa menjual sebagian kalau suami meninggalkan, kalau seandainya. Tapi kalau tidak, ya ibu harus ada usaha sendiri. Ya, ibu harus ada usaha sendiri. Memang seharusnya itu dari keluarga suami yang membantu ibu, apalagi dia menghilang. Kalau mereka nggak peduli itu sayang sekali. Allahumma musta'an. Maka ibu sekarang bisa berusaha, kemudian ibu ajukan permohonan ke pengadilan. Dari pengadilan insya Allah akan memutuskan atau diceraikan. Kalau ibu sudah diceraikan, ibu harus nunggu masa iddah. Kalau masa iddah sudah selesai, maka ibu boleh menikah lagi. Jangan lama-lama, keburu tua. Ya. Maka kalau ibu sudah diputuskan sama pengadilan, udah pisah secara agama, maka ibu boleh mencari pasangan yang baru. Tapi jangan cari pasangan yang pergi tanpa pesan juga. Malah sama saja, gali lubang, tutup lubang. Maka insya Allah ibu bisa mendapatkan yang lebih bertanggung jawab, yang lebih soleh. Kita doakan ya semuanya ya. Amin. Diberikan semua kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Dan ibu jangan melihat yang lain, perhatikan akhlaknya dulu. Kalau ada pasangan lagi, alhamdulillah, perhatikan akhlak. Akhlaknya bagus, insya Allah ibu akan hidup nyaman. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu Erlina, anak-anak ibu sendiri sering menanyakan ayahnya enggak? Soalnya kangen, rindu. Enggak, gitu kan. Yang paling besar anak nomor 1 usia berapa kalau boleh tahu, Bu? Usia 18 tahun, kedua 10 tahun. 10 tahun. Cewek. Ya, yang sekarang yang ketiga usia berapa tahun atau berapa bulan? Mau masuk 4 tahun. Mau masuk 4 tahun ya? Saya waktu itu 9 bulan belum lagi 1 minggu mau melahirkan. 1 minggu mau melahirkan. 1 minggu mau melahirkan. Saya Ya Allah. jual perhiasan orang tua saya buat Biaya persalinan. bersalin. Jadi Bu Erlina ini seminggu sebelum melahirkan anak terakhirnya, anak ketiganya, itu suaminya meninggalkan. Sampai jual perhiasan orang tuanya Bu Erlina merelakan perhiasannya untuk membiayai persalinan. Ya Allah, Ibu Erlina minta maaf kepada orang tua. Terus ibu dapat nafkah buat ibu dan anak dari mana? Bekerja? Saya Ibu sendiri? Iya. Ya Masya Allah. Allah. Kita apresiasi ibu ini berjuang untuk menutupi aib dan kekurangan seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Inilah kondisinya kalau kita mencari suami tidak berdasarkan agama. Saya yakin kalau suami tidak mampu, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Sepenuh dengan tenaga keras untuk benar-benar memperoleh harta. Walaupun dia kerja keras, dihina, di apa, tetapi keluarganya dimuliakan oleh Allah. Dan ini salah satu tanggung jawab di dalam Islam. Islam ini memuliakan perempuan sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Sejak lahir ditanggung oleh orang tua. Kalau sudah menikah ditanggung oleh suami. Kalau sudah suaminya nggak ada, anak yang nanggung orang tua. Maka kita apresiasi ibu ini benar-benar pejuang yang luar biasa. Maka kita doakan semua yang seperti kondisi beliau, yang seperti beliau ini diberikan keringanan dan kemudahan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita masyarakat untuk setiap kalau ada kasus seperti ini kita membantu dan menolong beliau. Kenapa? Sebuah kewajiban di antara kita umat Islam. Kita harus senantiasa harus sesama saudara kita harus saling perhatian, saling berbagi, apapun itu kerjaan, rezeki dan seterusnya. Masya Allah, Syekh. Ini tentunya sebagai ibu-ibu juga yang hadir studio nih banyak yang menangis nih, Syekh. Karena ngerasa terharu ya Bu ya, sedih juga Bu ya. Jangan sampai. Maka kita doakan insya Allah, kita berhusnuzan beliau ini kalau sudah meninggal dunia, diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah agar segera kembali, minimal beliau bisa menebus dosa dan kesalahan selama 4 tahun meninggalkan, melantarkan istri dan anaknya. Kan perempuan bekerja beda dengan laki-laki.
Apalagi sibuk pikiran dan tubuhnya, Masya Allah, ibu makin mengecil aja pikirannya, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah beliau diberikan, dan harus beliau menghibur diri, nggak usah mikirin. Kita tidak usah tangisin orang-orang yang tidak memikirkan kita. Kita tidak usah peduli dengan orang yang tidak peduli kita. Ya, apalagi kita, Masya Allah, ibu sudah bertahun-tahun hidup sendiri dan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Semoga Allah anugerahkan rezeki yang berkah, yang halal, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Erlina, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio, dan juga ibu-ibu semuanya, para jamaah majelis taklim, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pemirsa dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah 1 jam kita bersama-sama, dan Masya Allah, hubungan suami istri, hubungan dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, hubungan kita dengan pasangan kita yang halal bisa membawa kita dirahmati Allah dan juga bersama-sama kembali di jannah, di surga. Masya Allah, saya Kholidi Asadil Alam dan juga seluruh kru di studio mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Tombo Ati RTV setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Jangan lupa untuk add Instagram kami yaitu di @tomboati_rtv. Jangan lupa saksikan terus Tombo Ati RTV setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan doa Ustaz. Pemirsa dan jemaah semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon hajat kita, permohonan kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang senantiasa membantu dan menolong kami, pasangan yang senantiasa bertanggung jawab terhadap kondisi kami, keadaan kami. Anugerahkan kepada saudara-saudari kami suami yang saleh, yang bertanggung jawab, yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang senantiasa menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ya Allah, anugerahkan kepada saudari-saudari kami seorang suami yang adil, yang saleh, yang senantiasa berbagi waktu, rezeki maupun di antara rezeki dan keluarganya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan saleh dan salihah. Ya Allah, mudahkan agar kami semua mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar mengobati hati yang sakit di antara kami, hati yang sudah gelisah dengan kehidupan ini. Ya Allah, mudahkan, lancarkan semua usaha saudari-saudari kami yang mengalami kesulitan di dalam rumah tangganya. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami, urusan keluarga kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah hidayah kepada suami-suami yang tidak adil kepada istrinya. Ya Allah, berilah hidayah kepada istri-istri yang tidak adil kepada keluarganya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keluarga kami ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, ahlul Quran, ahlul masajid, ahlul sadaqah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya man antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.